Gaji gue per jamnya, siaran gue dari jam 10 malam sampai jam 1. Jadi per jamnya gue hanya Rp9.500. Anjir. Ceban aja nggak nyampe ya. 10.000 aja Cuman nggak nggak nyampe. Terus gue lihat si kurang gope. pasti kurang gope, Dre. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, kita kali ini adalah seorang penyiar. Kalau lu biasa dengerin Jak FM, terutama acara sorenya Joki 3 in 1, lu pasti nggak asing lagi dengan suaranya. Dan inilah penampakan orangnya. Jody, apa kabar, brother? Yeay, thank you brother, udah diundang nih sama Bro Andre. Pada mangan yo, pada mangan yo. Pada mangan tebet. Pada mangan tebet ya. Jauh dekat 6.000, jauh dekat 6.000. Sehat lo ya? Sehat dong, lu juga sehat ya? Iya, alhamdulillah. Yang penting keluarga, lo nya semuanya sehat deh yang penting. Iya, aduh, 2021 juga masih belum kelar ini, pandemi kita ini, aduh. Nah, itu dia Andre, salah satunya yang kita harapkan kan bisa kembali normal, ternyata di luar ekspektasi, di luar dugaan juga ya kan. Vaksin kita belum rasakan juga vaksin sampai sekarang. Iya. Gitu loh. Aduh, ya wes lah kita jalanin aja lah. Iyalah. Nah, di episode kali ini nih, gue ngundang Jody nih pengen denger cerita dia nih. Gimana perjalanan dia nih menjadi seorang penyiar, sebagai penyiar salah satu acara radio. Radionya juga bukan radio main-main, Jak FM, salah satu top radio lah. Gila. Ini journey-nya gimana nih, Jod? Wah, journey-nya ini panjang. Dari tadinya gue di radio aktif, radio dalam. Gue mulai berkecimpung di dunia radio tahun 2001, Andre. Sebelumnya ngapain kalau gitu? Sebelum lu radio? Wah, gue tadinya gini, Dre. Tadinya gue sebelumnya kerja di TV. Kok lu sempat di TV? Iya, di MTV, tapi dulu ada acara kan MTV ya. MTV apa nih acaranya? MTV musik. Dulu yang ada dipegang sama Global TV sama Antv. Iya. Ya kan, acara-acara musik itu kan dulu base-nya kalau di Asia itu adalah di Singapura. Ya kan, untuk regional Asia itu Singapura base-nya. Terus dia buka acara di sini, buka station untuk MTV Indonesia. Nah, itu dari tahun 2000. Gue ngelamar lah jadi TV nih, Andre, ceritanya. Gue ngelamar jadi tim kreatif lah di TV. Gue megang VJ itu ceritanya. Kalau acara VJ dulu kalau nonton MTV kan ada Sarah Sechan VJ-nya. Ya kan, ada Arie Untung, Alex Abad. Wah, sampai yang dari Singapura tuh ditarik Nadia Hutagalung apa semuanya. Oh iya, legend semua tuh. Legend semua itu. Gila. Daniel Mananta, wah semuanya banyak deh. Nah, ceritanya nih, tahun 2001 awal ceritanya MTV TV ini si Singapura pengen punya radio nih di Indonesia, namanya MTV Radio. Yang sekarang MTV On Sky. Iya. Yang sekarang itu jadinya Trax FM. Ya sekarang jadi Trax FM itu kan. Jadi gue kalau para VJ itu selesai syuting, itu dia dapat program di MTV On Sky di radio. Mereka siaran malam nih ceritanya. Nah, jadi gue nemenin Sarah Sechan, nemenin Daniel pada siaran tuh. Gue biasa lah, gue kan kacung kampret ya, cuman nemenin doang. Terus gue suruh duduk nih sama si VJ, lo temenin gue ya, karena kan gedungnya kan di Sarina Tamrin tuh. Iya. Kalau kita siaran nih, mereka itu siaran jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Siaran malam ya dapetnya ya? Mereka tuh siaran malam dapatnya. Ya, terus ceritanya gue disuruh nemenin doang, karena kan gedung Sarina Tamrin kan spooky banget tuh, serem banget ya. Lantai 8 tuh, gila itu dulu kalau malam-malam tuh udah males banget orang-orang pada ke sana gitu. Gedung tua soalnya. Gedung tua. Ya mungkin muka gue kayak Pak Leo kali, pengusir setan, jadi gue suruh temenin. Pengusir hantu kali, gue suruh nemenin para VJ. Udah, mereka siaran, gue main komputer aja ya kan, gue kerjain apalah gitu di dekat ruang siaran. Tiba-tiba nih
Ada nama acaranya dulu Getar Cinta, dibawain penyiarnya adalah Sarah Sechan sama Arie Untung. Nggak ada yang nelfon, Dre, nggak ada yang ikutan ceritanya. Sepi saat itu. Di jam 10, John. Jam 10 ya. Iya. Tapi banyak orang SMS, tapi untuk ikutan untuk ngobrol, nggak ada yang mau gitu loh. Kayaknya susah nih. Wah, SMS banyak. Di telepon, boleh saya telepon nggak? Nggak mau. Oh, jangan Kak, gue cuma ini doang nih. Cuma seru aja via SMS, ya udah. Akhirnya gue jadi dummy. Oke. Dummy siaran. Kalau gue jadi caller. Nasib keberuntungan mungkin ada di situ kali gue ya. Gue ternyata di jam 10:30 malam itu program direkturnya MTV Radio, MTV On Sky lagi dengerin siarannya mereka nih. Oke. Nah, gue ikutan topik ceritanya. Karena jadi dummy ya gue ngomong lepas aja lah, ngomong apa aja lah, masalah cinta, masalah apa gitu. Ternyata dia suka, Andre. Oke. Dia nanya sama gue, nanya sama si Sarah Sechan sama si Ari, itu siapa yang tadi yang telepon, pendengar atau dummy, katanya gitu. Oh, itu dummy tuh dia apa namanya anak MTV TV, dibilang gitu. Oh iya, dia mau nggak isi slot siaran, gue butuh penyiar nih gitu, tapi penyiar malam. Itu ceritanya, Andre. Penyiar malam di jam 10 juga, tapi gue ditaruh di malam Jumat. Lo bayangin. Jadi lu seminggu sekali malam Jumat doang tuh. Iya. Udahlah. Gue tiba-tiba besoknya gue pagi ditelepon sama program direkturnya MTV On Sky Radio. Jadi gue tadi malam gue dengerin lo lagi siaran, dengerin lo telepon jadi dummy, lo oke lah, lo kayaknya bisa lo jadi penyiar gitu, bla bla bla. Besok lo bisa ketemu gue lah, kata dia gitu. Gue bilang sama dia, oh iya bisa aja, ayo, bilang gitu. Gue kan zaman dulu ya, Andre ya, ini kita bukan ngomongin soal radio sekarang udah sangat maju banget. Dari segala alatnya, ya kan, semua udah, dulu mana ada sosial media, Instagram dan sebagainya, ya kan. Ya berdasarkan gue dilihat dari suruh kirim CV pakai kertas gitu kan. Jadi gue tetap harus bawa CV. Gue print CV-nya, gue anterin. Sekarang dulu email kan juga susah, masih 2001 lo tahu sendiri kan, email tuh masih gimana gitu, orang susah banget punya email gitu. Internet juga masih susah. Telkomnet instan kan. Tatitut baru nyambung. Baru nyambung, mahalnya minta ampun kan. Gila itu internet. Kalau lu pakai, orang di rumah nggak bisa terima telepon tuh, nggak bisa nelpon juga kan. Bener. Jaringan sibuk. Parah. Iya. Udah nih, gue datang lah. Gue nganterin CV, ya udahlah, gue coba. Gue berekspektasi di dunia radio itu adalah kalau jadi penyiar itu gajinya gede banget. Gue mikir ya hitungan per jamnya itu gue tadi gini, gue di jalan itu gue pas gue pulang kantor dari selesai syuting dari TV gitu kan, ya kan, karena gue karyawan ya kan, terus gue pikir kita buat gaji tambahan lah, buat bonus lah tambahan ya kan, buat uang rokok or apa gitu kan. Gue mikir lumayan nih kalau jadi penyiar, gaji gue gede banget. Gue datang lah tanpa dites siaran atau macem-macem. Waktu itu gue ingat banget ada mentornya, ada Uli Herdinansa, ada Mutia Kasim, para senior tuh. Legend lagi itu. Farhan, legend lebih legend lagi. Iya, Farhan sekarang jadi anggota DPR. Dia mentor gue banget saat itu. Ya udah, gue tanpa dites, di interview doang sama dia. Cuman gue disuruh, gue di training, cuma training alat. Dulu kan alatnya bukan RCS ya, kayak gini ya, namanya Simian. Simian tuh alat radio yang menurut gue gila. Jadi lo bisa masukin kaset, jegrek, lo bisa ngetis lagu, tapi lagu harus lo putar dulu nih kasetnya. Supaya pas intronya masuk ke kita ngomong ya kan di atas lagu. Itu kaset, bro. Kalau kita nggak buru-buru mencet ini nih, omongannya lagunya yang pas intronya, itu kita pakai pulpen. Baru masukin gitu. CD juga ada, ya kan, kita harus nge-track tuh, track berapa, track 3, terus di menit ke berapa. Wah, itu repotnya minta ampun. Yaudah, gue paling di training. Terus gue gini, itu belum ngomongin gaji, Andre. Ya,
gue berekspektasi dulu karena gaji gue di TV lumayan ya kan, gaji gue dolar Singapura karena dulu MTV Indonesia itu di bawah manajemennya Singapura kan, Asia kan. Wah, gue mikir ya udahlah paling imbang nih sama gaji gue, gaji gitu kan. Slot gue malam Jumat lagi, ya kan. Malam Jumat kita ngomongin soal hal spooky, wah gila ada macam-macam lah. Dari omongan tuh bebas dulu, KPI itu belum ada dulu KPI. Gue keterima, terus gue suruh tanda tangan, begitu gue lihat Dre, gaji gue per jamnya, siaran gue dari jam 10 malam sampai jam 1, jadi per jamnya gue hanya Rp9.500. Anjir. Ceban aja nggak nyampe ya. 10.000 aja nggak nyampe. Terus gue lihat masih kurang gope. Pasti kurang gope, Dre. 9.500 itu tanggung banget ya dalam Iya. Gila, itu karena kita habis Krismon, Dre, waktu itu kan. Ingat kan? Tahun 99-98. Iya. Betul, ekonomi Indonesia lagi bangkit, tapi kalau kita dulu, kalau perusahaan luar negeri atau perusahaan luar itu, kalau kita kerja perusahaan luar itu nggak kena dampaknya kan, gitu loh. Nah, ternyata radio MTV On Sky ini dipegang sama manajemennya MRA, yang sekarang Hard Rock lah ya, grupnya Hard Rock, ya sekarang jadi Trax FM, yang MTV On Sky, iRadio, Cosmopolitan, semuanya. Jadi ya mungkin mereka lagi nge-build, lagi ngebangun lah perekonomian mereka lah, bisnisnya dia. Itu, jadi gue gaji seluruh Indonesia, bro. Tapi lu ambil kan? Lu ambil juga akhirnya? Nih, gue akhirnya mikir gini, buat apa akhirnya gue ambil, karena gini gue mikir, ini peluang apa lagi nih, kesempatan emas banget nih buat gue ya. Gue akhirnya nggak mikir gaji, bro, karena gue mikir ini satu pengalaman, orang tuh pengen banget jadi penyiar, walaupun ternyata gue baru tahu di dunia siaran itu yang penting lo jadi penyiar harus ilmu lo juga harus tahu di dunia musik ya kan, sampai current issue yang sekarang kehidupan yang kita jalani ini kita harus peka gitu kan. Terus kadang-kadang gue mikir gini, suara gue biasa-biasa aja gitu, suara gue masih banyak penyiar yang suaranya ngebass, tone-nya bagus, punya karakter. Ternyata gue ternyata jadi penyiar itu punya karakter yang harus dipertahankan, karakter masing-masing. Ngerti kan? Gue berpikir gini, oh iya, Daging Desta, mereka suaranya nggak bagus. Tapi karakternya kuat ya. Kuat. Si Desta suaranya nyempreng. Daging juga suaranya nyempreng, tapi karakternya kuat. Gue pikir, kenapa mereka mengambil pertimbangan, kok gue yang diambil gitu loh. Sedangkan ternyata di tahun 2001 itu, mereka tuh baru mencari penyiar-penyiar. Jadi gini, mereka tuh punya di manajemen radio itu pasti mereka punya penilaian masing-masing. Jadi gini, lo 100% yang diambil nih 70 suara bagus. Ngerti kan lo? Paham ya? Tapi punya karakter, suaranya tapi didengarnya enak. Voice-nya enak. Yang 30% ini suara yang sangat berkarakter. Gitu. Gue berarti yang beruntung dong yang 30%. Iya. Gitu. Dibanding mereka, gue mungkin nggak bisa sama penyiar yang suaranya bagus, bahasa Inggrisnya bagus banget, terus mereka yang bisa menemanin orang di saat mau tidur, mau lagi di jalan yang cuma untuk single DJ, tapi bisa kayaknya ya apa ya namanya, kayak chemistry-nya tuh kayak lo udah deket sama si penyiar, theater of mind-nya orang tuh denger tuh kayaknya gila gue berada di sampingnya lo gitu loh. Itu ya kalau voice-nya mereka penyiar yang bagus-bagus, tapi kalau gue kan penyiar yang berkarakter menurutnya mereka ya. Ya akhirnya pilihlah gue gitu. Dengan ya gue akhirnya nggak ngomongin soal salary ya, tapi yang penting gue akhirnya pengen cari pengalaman gitu. Tahun 2001 gue masuklah ke MTV On Sky. Nama program gue acara The Kamprats. The Kamprats ini ternyata gue bukan siaran sendiri, bro, akhirnya. Oke. Gue siaran, gue ditandemin sama partner gue adalah Steny Agustaf. Oke, Steny. Ini Steny sebelum sama Panji atau udah setelah sebelum sama Panji? Oh, sebelum ya. Ya itu kan kalau Steny itu sudah sama Panji habis dari gue. Oh, berarti karena kita udah ketuaan nih dari sama gue dulu. Jadi ketua. Kenapa ketua? Udah gini.
karakter radio kan beda-beda ya. MTV on Sky itu berubah namanya itu di tahun 2006. Karena akhirnya menjadi Trax FM. Tapi tetap Young Radio, radio anak muda banget, yang head to head-nya adalah sama Prambors, Mustang. Dulu tuh masih ada radio apa lagi anak muda banget ya, 99ers, OS Radio Jakarta, ya kayak gitulah ya. Tapi karena umur gue udah kayaknya udah cukup, gue udah nggak, feel gue udah nggak di sini deh, gitu, ngerti kan lo? Jadi gue tahun 2001 sampai 2006 itu gue bareng sama Steny Agustaf plus sama Ari Untung dipasangin bertiga, namanya The Kamprets. Gitu. Gue siaran lah bertiga yang ngomongin soal hantu or apalah. Akhirnya gue dari tadi program gue cuman hari Kamis doang setiap minggu, akhirnya gue regular time. Dari Senin malam sampai Jumat malam. Akhirnya gue dapat slotnya tiap hari. Dari Sabtu Minggu gue libur. Tapi tetap jam 10 malam, bro. Ya, gue megang lah acara itu, gue megang. Alhamdulillah banget acaranya The Kamprets itu di era-era tahun 2001 sampai 2006 tuh, sebelum gue pensiun, gue dipindahin ke radio yang lebih tua lagi, radio yang udah nggak anak muda. Itu kita selalu ratingnya nomor 1 tuh di acara malam ya. Karena kita bebas dulu kan ngomongin apapun, mau ngomongin seks, mau ngomongin relationship, mau ngomongin macam-macam. Jadi kadang-kadang kita ngomong panjang ya. Sekarang ini eranya, sekarang ini udah balik lagi ke era zaman dulu. Ya makanya kita ada namanya podcast. Podcast itu kan ngomongnya panjang kan. Betul. Bebas ngomongnya dulu juga. Kita ngomong juga bebas. Dulu penyiar radio begitu, bro. Ya kan? Ngomong bisa 5 menit, 7 menit. Tuh, baru lagu pun juga bisa dibanyakin. Lagu bisa 10 lagu, 5 lagu, baru kita ngomong. Wah, panjang deh durasinya. Nah, sekarang udah balik lagi eranya ke podcast. Sekarang podcast sama lah kayak radio zaman sekarang. Nah, di tahun 2006, gue dipisahin lah gue sama Steny sama Ari Untung nih, The Kamprets ini. Ari si Steny ke Mustang, Steny ke Hard Rock bersama Panji. Gue ditarik ke iRadio. Oh, oke, ke iRadio ya. Cuman dapat setahun karena gini, gue kan malamnya siaran, paginya gue kan harus kerja, ya kan, gue kerja kantoran paginya. Jadi kadang-kadang gue sering yang udah mulai tua nih, ketuaan Indri. Lu berarti ini udah nggak di MTV juga nih berarti ya? Udah enggak. Jadi gue cabut gue tuh di MTV tahun 2000, ya itu pas 2005 gue cabut dari MTV radio, MTV TV. Gue cabut. Gue 2000 habis itu gue pindah ke agency, gue pindah ke advertising. Nah, tapi gue tetap masih siaran tuh, Andre. Selesai pulang kerja pagi, jadi gini, gila tuh waktu mungkin karena masih muda banget ya, darah muda, jadi gue semangat aja ya. Selesai siaran jam 1, sampai rumah jam 3 pagi, tidur lah, bangun-bangun jam 8 pagi, berangkat lagi kerja, Andre. Malam nyambung lagi tuh gue siaran. Ya udah ngerasain yang namanya tipes berapa kali, udah sering ya. Tapi kalau gue pikir ya mungkin karena kita masih muda ya, kesempatan itu kan bisa kapan aja gitu ya kan. Waktunya kesempatan. Lo bisa ya mencari karir, mencari sesuatu itu nggak ada kata terlambat gitu. Betul. Ya kan? Ya ini kan suatu kesempatan, jadi gue tuh menikmati aja gitu, walaupun mungkin ya dari soal radio gue gajinya per jamnya gue kecil, tapi gue passionnya ada di sini, gue menyenangkan nih, happy. Karena gue pulang kerja jam 7 malam, jam 8 malam, gue langsung berangkat dari kantor, berangkat ke radio untuk siaran. Itu emosi gue luangkan gue curahkan ke radio, ngerti kan lo? Lu merasa kayak recharge lagi di situ di radio ya berarti ya? Iya, jadi gue kayak happy, gue seneng, jadi gue nggak ada kata namanya stres. Jadi gue kayak berpikir, nah ini dia nih yang gue cari nih. Gue kayak ngerasa gue seneng banget gitu. Walaupun gue nggak bikin soal di belakangnya ini berapa, or apa, gue nggak hitung-hitungan, cuman gue seneng. Yang penting lo happy aja dari hati lo gitu kan, lo yang ngerasain kan. Kan ada orang gini, gue udah kerja capek-capek, terus gue kerja ke tempat yang kedua, second office,
lo siaran tapi gue terimanya segini. Itu banyak yang kayak gitu tuh orang-orang gitu. Padahal kan menurut gue ya, kenikmatan, kesenangan itu kan lo dapat bukan karena soal materi gitu loh, ya kan? Kita kan cari ilmu. Di situ kan kita cari ilmu, cari networking, cari apapun itu semuanya bisa di mana aja gitu kan. Yang penting asal lo senang aja, ya kan? Lo bisa menikmatin aja gitu. Udah tuh gue perjalanan gue, nah 2006 itu gue dipisahin lah, Steny pindah ke Hard Rock sama Panji. Gue setahun di iRadio, dapat malam juga. Cuman abis itu gue sempat postpone dulu. Gue nggak siaran, Dre. Di tahun 2007, 2008 gue berhenti siaran. Oh, itu ngapain tuh? Gitu. Gue kerja fokus di advertising gue di agency. Ya udah nih kan, gue pikir ya udahlah, karena gue banyak izinnya, karena waktu itu gue kerjaan gue lagi parah banget, gue harus keluar kota, banyak event di luar kota, banyak acara yang di luar kota, jadi gue banyak izinnya untuk siaran, kan gak enak ya. Jadi ada gue pensiun dulu lah sementara di dunia radio. Tiba-tiba nih tahun 2009 ada bosnya MTV, bosnya Trax FM, dia nelfon gue lagi, ditanya nih, gue pikir nih, gue akan ditaruh di bosnya MRA ya, bukan Trax FM, tapi MRA holdingnya si radio mereka. Iya. Gue pikir gue akan ditaruh di radio, ditawarin nih ceritanya, gue ditawarin lagi. Gue pikir gue mau ditaruh di radio yang lebih mature lagi, either Cosmopolitan atau Hard Rock FM. Dia menawarkan gini ceritanya sama gue, Jod, lo masih kerja di agensi nih? Masih, gue bilang gitu. Lo nggak mau gabung lagi sama gue? Nggak apa-apa lah. Gue kasih lo kayak dispensasi lah, kata dia gitu. Apa enggak gini, lo ngomong sama bos lo di agensi, gue kasih slot siaran prime time pagi 6.10, kata dia gitu. Dengan ya udahlah, pokoknya kalau udah siaran pagi itu udah lo pasti bakalan happy aja ya. Lo mau secara materi sampai apapun udah pasti lo bakal happy gitu loh. Ya gue berpikir, wah gimana dengan kerjaan gue bilang gitu kan. Kerjaan gue gimana, sedangkan gue masuk pagi juga, gue bilang gitu, kantor gue juga masuk pagi. Udah gini aja deh Jod, lo bilang sama bos lo, katanya, yang di kantor agensi, kita butuh untuk penyiar pagi. Tapi gue belum tahu, Andre, itu mau ditaruh di mana gue. Iya. Jadi lu masih tebak-tebak buat manggis nih ya? Iya, karena gue masih ngeliat si Steny itu kan 4 tahun di Hard Rock, masih sama Panji. Ya kan? 2006, dia baru tahun depannya, 2010 baru dia pensiun. Panji Steny. Gue pikir gini, apa gue nanti dipersiapkan di tahun 2010, tapi nggak mungkin, mereka butuh banget pagi gitu, ya kan? Tapi nggak mungkin, gue kayaknya Hard Rock gue nggak mungkin. Bisa jadi gue Cosmopolitan. Dulu kan penyiarnya Angie kan, masih sampai sekarang masih Novita Angie. Waktu itu Novita Angie sama Hedi Yunus penyiarnya. Apa itu kali gue ya partneran sama Angie nih ceritanya. Gue mikir gitu. Ya, tapi karena dia mungkin butuh, akhirnya gue ngomong sama bos agensi gue, boleh nggak bos gue masuk kerja jam 11 siang. Jadi gue pagi-pagi gue udah siaran, selesai siaran jam 10, gue baru ke kantor. Gue dikasih, Andre, ceritanya sama bos gue. Baik ya bos lu ya? Boleh. Baik. Tapi ada kompensasinya, bro. Apa nih? Kompensasi. Ada nggak enak ya, berarti? Paling enak ya waktu itu ngomong gini, karena gue orang iklan, gue orang agensi, jadi kayak ada barter. Lo bilangin Jod sama radio di sana, pokoknya kalau pasang iklan sama kita ya. Ya kita kan hidup kan dari iklan ya kan. Iya betul. Ya jadi ya udahlah, gue dikasih lah, kita ada, ya bolehlah ntar lo naik-naikin lah kantor gue, kata bos gue, ya boleh lah ntar di on air mah gampang, gue bilang gitu. Ya kan? Iklan mah oke lah, nanti gue bawa lah klien gitu. Ya udah nih ceritanya. Udah gue ditelepon, gue interview, gue dipanggil,
dipanggil. Yang keduanya akhirnya gue nanya, gue mau ditaruh di mana? Gue bilang gitu. Ini tahun 2009 ya. Gue pikir gini, 2010 nih Kenny sama Panji baru setahun nih umurnya, bentar lagi mau kelar nih, mau pensiun, tapi nggak mungkin, dia butuhnya sekarang. Gue tanya, gue mau ditaruh di Cosmo ya, lu butuh buat mana? iRadio, Cosmo, apa nih, apa Brava? Gue bilang gitu. Brava kayaknya gue qualified, gue nggak masuk deh, karena Brava kan lebih high end ya. Iya. Parah. Beda banget segmennya lah. Beda banget segmennya, parah banget. Akhirnya gue pikir apa nih? Ternyata gue dibalikin ke Trax FM, bro. Oh, lu balik Radio lagi ke Trax FM. Oke. Dan saat itu Trax FM penyiar yang pagi adalah Iksan Akbar bersama Melanie Ricardo. Oh iya, tuh mereka lagi hot-hotnya tuh ya. Ya. Tapi di 2009 ada tapinya. Di tahun 2009 si Melanie dikeluarin. Mengundurkan diri dari Trax. Jadi si Trax FM butuh penyiar penggantinya Melanie yang konyol apalah gitu, yang menurut kriterianya dia ada di gue katanya gitu. Terus gue bilang, lah gue kenapa gue balik lagi ke radio anak muda, sedangkan umur gue saat itu menurut gue udah lumayan pemalu nih, pemuda masa lalu ya kan. Bukan pemalu lagi bro, pejabat, pemuda zaman batu gue. Tapi si program director mereka punya pertimbangan, lu masih masuk kok Jod, bercandaan lu sama anak-anak SMA, SMP. What? Gue bilang. Masa? Gue bilang, gue bercanda. Ya udahlah, coba aja gitu. Tapi lo oke nggak jadi siaran pagi nih prime time di Trax gak? Ganti Melanie, lo dipasangin sama Iksan Akbar. Kebetulan gue juga ada kenal sama Iksan Akbar kan. Udahlah, akhirnya gue siaran lah nih di Trax FM pagi sambil bekerja juga. Prime time pagi. Itu adalah perjalanan gue. Terus kenapa gue bisa pindah ke Jak FM? Ini lucu lagi bro. Gue pindah nih, gue siaran nih ya. Lagi enak-enak siaran bersama Iksan di Trax. Tiba-tiba ada yang nelfon bro. Ada yang nelfon gue dari Jak 101 FM. Mereka lagi cari penyiar yang akan ditandemin sama Ronald Surya Praja. Oke, ini zaman yang pas lagi Tike sempet dalam tanda kutip mundur bukan nih? Iya. Oh iya. Oke, lu disuruh ganti Tike berarti dong? Ya, tahun 2011 tuh bro. Gue ditelepon lah ya sama mereka. Jadi gini, ini ada audisinya sih bro. Gue sih nothing tulus ya. Gue lagi pokoknya gini ya. Penting ya gue nikmatin lah sama radio manapun yang gue bernaung, gue di mana gue duduk di situ, gue menikmatin kerjaan gue. Tapi kalau ada kesempatan, apa salahnya kita coba ya kan? Gitu. Jadi gue datanglah ke Mahaka, Mari dipanggil untuk menggantikan posisinya Tike, dipasangin sama Ronald. Cuman ini ada audisinya. Mereka itu juga mencari penyiar-penyiar yang lain. Bahkan Ronald kan sama Tika lagi ekstravaganzanya lagi oke banget kan. Saat itu ya kan ekstravaganza. Jadi gue dikasih tahu, wow nanti lo saingannya akan ada siapa? Aming, teman-temannya ekstravaganza tuh. Nanti ada Tora Sudiro, ya banyak lah ya kan. Sogi apa penyiar-penyiar dia, mereka pemain-pemain ekstravaganza lah. Ya, gue nothing tulus dong gitu ya. Gue aja udah geder ya kan, gila nih. Jak FM saat itu di tahun 2010, 2011 gila, pecah banget itu, luar biasa. Iya, bener-bener. Kita semua menyorot radio-radio yang ada di Jakarta tuh, termasuk gue bernaung di Trax FM pun maupun radio anak muda, gue kayak gila ini radio siapa sih ini gitu. Sampai bisa pendengarnya sampai saat itu aja bisa sampai hampir 2 juta pendengar di zaman itu ya. Belum ada Gen, satu grupnya Jak itu udah 4 juta pendengar. Iya, betul. Gila. Kita tuh kayak ketar-ketir nih radio, ya kan? Persaingan tuh kompetisinya tuh sangat kuat banget.
Terus ya udahlah, tapi gue datang, gue dicoba, gue siaran, ada Ronald di situ, gue siaran sebentar, bikin dummy lah ya. Udah, gue nothing tulus nih bro, kitanya. Ya udahlah, gue kembali lagi lah. Udah dites di situ, dijak sebentar, dummy. Gue balik lagi ke naungan gue, ke kandang gue, ke Trax FM. Gue siaran biasa. Gue nggak ngomong loh bro, gue ikut Nggak mungkin lu dipanggil ngomong. ke JAK. Nggak mungkin Nggak lu mungkin ngomong lah, juga. kelar gue. Bisa kelar lu kalau lu ngomong. Ini sama aja. Lu kayak lagi kerja di perusahaan apa, lu interview ke perusahaan lain, nggak mungkin dong lu ngomong sama HRD di perusahaan lu yang lagi lu kerja kan. Gue interview dulu ya ke perusahaan sana. Lu bisa ditendang lu saat itu juga. Tapi gue celingak-celingak bro, takut. Karena yang manggil gue itu bekas anak Trax dulu bro. Oke. Circle-nya terlalu kecil kali ya di radio itu. Iya, jadi putar-putar aja bro. Jadi gue kenal nih. Dulu yang manggil gue itu adalah produsernya Ronald Tike. Ya, Roti itu namanya si Taufik. Taufik itu dulu produsernya Ronald Tike ya, gitu, Roti. Nah, terus gue, karena dia bekas penyiar, pernah bekerja juga di Trax FM, pernah siaran juga si Taufik ini. Jadi manggil gue untuk audisi. Gitu. Terus tiba-tiba, ya udahlah gue bikin dummy lah sebentar sama Ronald, tapi gue nothing tulus aja gitu. Gue balik lagi besoknya, gue siaran pagi lagi sama Iksan Akbar. Ya udah, gue nggak ada punya pikiran ya mau boro-boro mau masuk gitu kan, bisa lolos gitu kan. Karena gue mikir saingannya berat banget nih, extravaganza, belum yang penyiar-penyiar radio yang udah lebih tua dari gue, yang lebih senior dari gue gitu loh. Yang lebih bagus dari gue juga banyak gitu kan. Ya udah gue jalanin itu ya dengan senang hati lah, gue siaran aja di tempat radio yang lama. 2 minggu kemudian, tiba-tiba gue ditelepon. Gue lagi ada nge-MC di Bali. Yang nelfon itu adalah salah satu station manajernya JAK. Dia bilang, yang satu yang gue ingat banget omongan yang dia bilang adalah dia ingin ketemu sama gue. Pas ketemu sama gue, yang dia ngomong gini sama gue, lu punya kerjaan, kata dia gitu. Lu punya kerjaan lagi nggak, Jod? Ditanya nih gue. Terus gue bilang gini, gue lagi di Bali nih, gue bilang gitu. Nanti gue pulang dari Bali kita ketemu ya, gue bilang gitu. Akhirnya gue ketemu lah. Selesai gue nge-MC di Bali, gue ditelepon, gue pulang ke Jakarta, akhirnya gue ketemu. Ucapan yang si orang manajemennya JAK, dia bilang sama gue, lu punya kerjaan lagi nggak selain lo siaran? Digituin gue. Gue saat itu masih kerja bro di agensi. Paham kan lo yang tadi ya? Yang agensi tadi. Ya, jadi bagaimanapun kalau menurut dia, menurut mereka adalah berarti gue punya kerjaan 2 dong. Gue siaran juga, gue kerja di kantoran juga. Cuman gue ditanya satu, mana ya lo yang lo prioritaskan? Ini. Karena gini nih, dulu kalau gue orangnya lebih prioritas ke dunia radio. Gue cinta banget sama radio. Gue, pas begitu gue ditanya sama mereka, mana yang lo prioritaskan, radio atau kerjaan lo? Gue bilang, kalau lo suka sama gue, lo punya penilaian sendiri. Ya kan? Berarti lo punya sesuatu yang mungkin gue nggak tahu. Apa kelebihannya gue? Apa yang bisa ada penilaian terhadap gue? Lo yang menilai, bukan gue sendiri. Ya kan? Ternyata bro, gue termasuk orang yang jarang izin bro. Jarang siaran. Izin. Oke. Lu sering siaran berarti kan? Ya, seberat kerjaan apapun bro, walaupun gue punya kerjaan 2 nih, gue masih prioritaskan untuk radio. Karena gini, gue ngerasa gini, jadi gue nggak mau ngerasa para pendengar itu yang loyal terhadap radio, kalau kita bolong-bolong, kan kesian radionya, ngerti kan tuh?
banyak SMS nanya, mana nih si A, kok nggak siaran, yang kok diganti nih penyiarnya sama ini, mana si B, kok nggak lagi siaran, kok penyiarnya diganti sama ini. Itu menurut gue satu apa ya, kayak lo punya lo udah dikasih program tapi lo nggak bersyukur gitu loh, ngerti kan? Padahal lo bisa membangun pendengar, lo bisa merangkul pendengar, lo bisa membawa pendengar seneng, tapi lo nya nggak punya komitmen, itu menurut gue sayang. Orang bisa gede di TV, orang emang benar di radio itu sebagai batu loncatan untuk ke TV, ya. Tapi menurut gue dia akan, walaupun dia sekarang lama di TV, sekarang banyak banget bro presenter yang udah sukses pengen banget balik lagi ke radio siaran. Iya betul. Ujung-ujungnya kalau nggak keterima di radio, karena mereka bikin podcast sama dong kayak siaran. Iya ya betul. Kan? Nah, mereka bisa nge-build pendengarnya dia, bisa nge-build fansnya dia, itu mungkin bukan di radio yang paling banyak, mungkin di TV. Ya kan? Cuman menurut gue, ujung-ujungnya lo akan balik lagi ke sini, ke tempat dulu lo merangkak, lo pernah nge-build atau lo pernah menaung di dunia radio, lo ujung-ujungnya akan balik lagi ke sini gitu loh. Itu loh. Makanya gue cinta banget sama radio. Gue bilang gue komitmen, gue bilang gue komit. Kecuali gue minta izin ya, kecuali gue cuti ya. Nah itu kan beda ya. Nah, jadi banyak tuh orang yang bolong-bolong masuk siaran, terus dapat kerjaan, MC banyak yang izin, banyak ini. Kalau gue enggak, kalau gue di luar jam gue siaran, gue tolakin kerjaan. Kalau gue pas di jam gue siaran, ada yang nawarin kerjaan, gue akan tolak. Itu. Jadi udah jadi prioritas lu. Pokoknya siaran tuh pokoknya udah number one priority buat lu lah ya. Ya. Gue sih berpikir, karena gue gitu, mungkin orang apaan sih gitu ya, lo nggak mau ke dunia TV. Gue sempat penting gini ya, di portfolio gue penting di dunia TV di portfolio gue yang penting gue ada nih TV, gue bawain acara program TV ada, udah cukup. Ya kan, terus gue kerja di agensi kantoran, gue pernah, ya kerja di promotor musik, gue pernah. Yang penting di dunia entertainment gue pernah merasakan semuanya. Cuman yang radio, kalau bisa gue nih pengen gue bertahan sampai puluhan tahun, sampai gue manajemen bilang ya udahlah, lo mungkin udah nggak cukup, nggak sanggup, ya udah gitu. Dari masuk gue tahun 2011 kerja, dipanterin sama Ronald. Ya kan, gantiin 3 nih ceritanya. Dapat lagu setahun sama Ronald di pagi, gue siaran, ya kan, karena dunianya udah beda banget nih, radio gue yang dulu sama yang jejak tuh udah beda banget, alat siarannya udah beda, sistem programnya udah beda, eranya juga udah beda yang gue lakuin. Kalau gue ngomong di Trax FM itu ngomongnya gue panjang, banyak, lagunya dikit, ya kan. Jejak ini beda, gue masuk mari. Ngomong dikit, paling banyak 2 menit, paling banyak gue 2 menit itu juga harus punchline. 2 menit atau paling benar-benar dikasih waktu 2 menit setengah lah, itu harus udah paling cukup. Harus ada punchline-nya, ya kan. Baru lagunya banyak. Kalau jejak kayak gitu. Jack and Gen ya kan saat itu eranya. Ya udah, jadi gue kaget tuh. Wah gila, ini radio kok beda kayak gini nih yang gue pernah gue lakuin. Dulu gue pengen ngomong panjang, tapi kenapa gue diem aja gitu. Ya kan, kenapa nggak beda banget ya kan? Ini ngomong dikit udah lagu, ngomong dikit udah lagu. Wah gitu. Dan nih setahun lah gue dapat sama Ronald ya di pagi, namanya dulu gue ingat banget, Kerja Rodi programnya. Kerja Rodi adalah ketawa rame-rame Ronald dan Jody. Kerja Rodi. Ketawa rame-rame Jakarta bersama Ronald dan Jody. Itu Kerja Rodi dulu. Dan akhirnya gue ketika balik lagi ke pagi, gue tidak ada slot siaran. Gue dipindahin ke weekend. Sabtu dan Minggu. Pagi juga. Jadi gue masih bisa kerja. Enggak, gue dapetnya siang bro. Siaran gue jam 4 sampai jam 8 malam. Oh, sore ya berarti. Sore, Sabtu Minggu.
Dibarengin sama Vicky Manengke. Oke, sama Vicky. Berarti lu pertama kali ketemu Vicky itu pas acara weekend ini nih? Weekend. Vicky pun ternyata, nah ini Hmm. lucu lagi nih. Vicky itu dulu megang sorenya Jack, single DJ. Hmm. Namanya acaranya Drive Time. Drive Time. Itu Vicky, ya single DJ Vicky, paginya Ronald dulu itu sama Tike, Vicky-nya yang sorenya jamnya joki, yaitu jam 4 sampai jam 8 itu Vicky. Dulu single DJ Vicky. Dan habis itu setahun, ya kan, ketika cabut, Vicky ternyata juga mundur di dunia siaran di sore. Karena saat itu cuman Vicky dapat setahun di apa namanya drive time itu di prime time sore karena orang tuanya sakit. Karena dia orang Manado kan. Iya, iya. Bapaknya sakit jadi dia harus pulang kampung. Nah udahlah. Tiba-tiba Vicky balik lagi ke radio karena kata bapaknya udah sembuh, dia suruh kerja. Lucu kan? Suruh kerja balik lagi dong siaran, pengen minta karena ternyata siaran sore itu udah diisi sama Bram sama Oksi Paramita. Di jamnya sore udah diisi. Jadi Vicky nggak dapat program siaran nih, ya udah diisi sama orang. Cuman waktu itu program director lucu ngasih tahu sama gue dia bilang ini ada slot kosong jam 4 sampai jam 8 malam Sabtu sama Minggu weekend. Gue tanya, gue siaran sendiri nih. Enggak, ada juga penyiar juga nih gitu. Ternyata Vicky. Kita dapat siaran cuman 3 bulan bro di siaran weekend yang kita jalanin. Di weekend kita siaran Sabtu sama Minggu ngebahas tentang film, enak dulu bahas tentang bioskop, ada film apa aja yang weekend ini ya kan, kayak gitu-gitu doang gua. Ternyata pendengarnya banyak bro, ya kan berdasarkan rating kan, Nielsen juga. Gue nggak ngomongin yang sorenya di Jak ya saat itu Bram sama Oksi, cuman saat itu kayaknya mungkin dia kurang achieve atau apa kurang mana. Akhirnya Oksi sama Bram mundur, ditarik. Digantilah sama gue. Joki 3 in 1, Jody dan Vicky. Tahun 2012. Itu pertama kali berarti Joki 3 in 1 lahir tuh ya? Lahir, gue udah kawin sama Vicky di situ. Ya udah sampai sekarang nih bro. Berarti gue kurang lebih dari tahun 2001 sampai 2021 nih gue ya bercimbung di dunia radio. Cuman gue ada sempatnya 2 tahun gue kosong, 2 tahun gue nggak siaran. Habis itu gue siaran lagi. Ya cuman menurut gue ya itulah perjalanan gue. Ya gue masih cinta banget sama radio tuh karena lo bebas berekspresi, lo bebas lo bercerita, lo bebas lo berkarya, lo bebas lo mengungkapkan apa pendapat lo asal lo nggak menyinggung masalah sara, ya kan, nggak menyinggung masalah agama dan macam-macam semuanya. Lo nggak boleh ngomong jorok udah ya kan. Iya. Gitu loh. Nah, lu kan udah banyak ketemu dengan tandem-tandem lu nih. Dari semua orang yang pernah ditandemin sama lu, mana yang menurut lu paling klop banget sama lu nih? Semuanya gini, semua mereka punya karakter, semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing nih. Gua tuh ternyata di mata manajemen, gue sampai sekarang, gue bisa masuk ke siapa aja sama orang. Di zamannya Vicky mengundurkan diri dari joki itu di tahun kemarin, di tahun 2019. 2019 pertengahan, Vicky mengundurkan diri. Jadi itu diisi slotnya. Gue cari partner, berarti gue dipilihin sama Jak FM itu waktu itu Sahil, ya kan? Sahil ngisi acara di joki, Iwan Purwanto, ya gue bisa masuk sama siapa aja sih bro gitu loh. Karena gue orangnya nggak dominan gitu, ngerti nggak? Gue menghargai,
Ya itu salah satu lo kalau mau awet sama partner adalah lo jangan dominan aja. Lo jangan punya ego yang tinggi, kita jangan punya ego yang tinggi, punya merasa diri kita benar, merasa kita dirinya baik or apa. Ya udah lo apa adanya aja. Lo ya lo tampilkan gitu lo lihat ke mereka gitu. Karena gue kalau di kick siaran gue dicela, gue seneng gitu loh. Karena gue nggak ngambil hati. Kan banyak nih partner siaran itu udah kayak suami istri, ngerti kan lo? Walaupun lo baru nih pasangan, nih lo baru menikah nih ceritanya jebret, tapi kan belum begitu cair juga lo di atas tempat tidur istilahnya. Begitu juga sama partner siaran, belum bisa begitu cair di atas ruang siaran istilahnya kayak gitu, di meja siaran. Gue harus ngulik nih siapa nih orang. Disinggung, gue kick, gue celak, dia marah nggak gitu. Dia nyela gue kesinggung apa enggak. Kan begitu bro. Kuncinya. Main celah-celahan itu wajar. Karena gini, kalau lo nanti lo bisa menjadi penyiar atau lo bisa punya partner lah di podcast lo, ya lo pasti punya podcast. Nantinya lo punya podcast lebih besar lagi, lo punya partner or apa. Yang penting adalah jangan dominan, jangan egois aja. Ya kan? Kita benar-benar natural aja, kayak anak tongkrongan. Iya. Nah itu orang. Lo kalau di tongkrongan ya, lo nongkrong di warung kan lo kaki bisa naik nih begini. Iya benar. Ya kan? Iya. Lo bisa ngerokok, lo bisa ngopi, lo bisa ngapain kayak lo main-main kentut-kentutan juga jadi, ya kan? Gitu loh. Nah itu sama pun di dunia radio pun di siaran pun juga kayak gitu, kayak natural aja. Jadi nggak saling tersinggung. Gitu. Cuman punya ngerti kan gitu loh. Natural aja kita kayak berteman tuh udah kayak berteman lama. Itu yang sebenarnya yang gue rasain adalah kalau kita punya partner tuh harus sama yang kayak gitu. Kalau untuk lo bilang kayak tadi lo partner lo lebih cocok yang mana? Gue sama si Steny, dia adalah teman SMA gue. Ya kan? Jadi gue tahu banget dia tongkrongannya. Gue lo bercanda gila-gilaan sama dia, parah. Begitu masuk ke ruang siaran, ya sama bercandanya. Cuman gue punya rem, mereka juga punya rem. Sama Ronald, gue dipartnerin dulu sama Iksan Akbar, sama. Begitu juga. Harus gila, dua-duanya harus gila. Tapi punya batasan-batasan gitu ya. Ada juga, tapi gue cocok aja. Semuanya gue ngerasa cocok kok. Yang penting gue berteman, gue bisa cair lah di udara gitu loh, kedengarannya enak. Kalau berantem masalah gontok-gontokan nggak ada yang tahu bro. Pendengar di luar sana lo lagi nyetir mobil, lo lagi tiduran, habis keluar dari ruang siaran gue bisa ribut, ada begitu. Tapi di saatnya gue lagi nangis sedih, ditinggal umpamanya sama orang tua gue pernah kan gitu, tinggal sama nyokap gue. Tapi gue saat itu gue baru dikabarin umpamanya gitu kan. Ada keluarga yang lagi kesusahan atau apa. Wah, itu ngatur emosinya harus gila, bro. Ya kan? Jadi pendengar kan taunya dia harus happy. Ya kan? Betul. Ya kita ngasih tahu kalau kita punya lagi kesulitan, lagi sedih, ya itu kan cuman kan nggak mau tahu dong pendengar. Kita kedengarannya sedih terus, ya kan? Tapi gimana kita bisa ngatur emosi? Ya begitu tuh gue. Jadi gue kayak ya udah keadaan harus normal, orang dengerin juga yang penting happy kalau gue gitu. Kalau masalah partner pun gue sekarang ini macam-macam ya punya nilai ya. Berarti kan lo, ya gue sekarang sama Molan nih. Gue sama Molan gue nggak bisa bilang Feki sama Molan lebih bagusan Feki atau lebih bagusan Molan, enggak. Gitu. Karena yang menilai bukan gue sama Molan, atau bukan gue sama Feki. Yang nilai pendengar, bro, sama manajemen yang menilai. Gitu. Gue cocok. Gue pernah partneran siaran sama cewek. Dulu gue di zamannya di radio, gue partner siaran gue cewek. Wah, tuh ngatur emosinya harus kuat, bro. Cewek tuh nggak kayak cowok kan. Iya. Lebih sensitif. Di saat dia lagi datang
Lebih sensitif, benar. Betul. Di saat dia datang bulan, kita nggak tahu loh, bisa kena damprat juga. Tiba-tiba emosinya dia meledak, ya kan? Gue pernah begitu, bro. Plus minusnya gitu, plus minusnya siaran sama cewek sama cowok ya kan. Bisa dia ngambek, nggak mau di siaran, kita bisa ngobrol. Oh, rame. Oh, seru ketawa-ketawa. Abis itu matiin mic, cepret, pasang lagu, diem dia. Kan kita bertanya-tanya dong. Lo kenapa? Lo kenapa diem? Gitu. Kalau nggak gue tanya, dia nggak akan ngomong. Akhirnya gue tanya, kenapa? Lo kan partner gue. Apa yang gue yang salah? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, gini ya, gue nggak suka ya Jod, lo tadi bercandanya begini. Lah, biasanya kan gue bercanda juga begitu kali. Ya kayak kita saling celah-celahan, saling lempar bola, lo yang nangkep, lo gantian lo lempar bola, gue yang nangkep gitu. Jangan lo lempar bola gue lewatin, gue nggak nangkep. Kan kedengarannya nggak enak gitu. Enggak, gue nggak suka bercanda gini. Oh oke. Ternyata gue baru tahu. Kita harus ngertiin sifat orang juga ternyata. Oh cewek itu ada datang bulan. Satu, ya kan lagi mens. Ya kan. Terus kedua, cewek itu lebih sensitif. Apalagi kalau dia punya pacar atau punya suami. Ya kan. Dia belum, kita harus tahu dong, ingat. Oh iya dia ribut sama, masa dibahas tentang kerjaan sih bro gitu loh. Ya kan. Iya. Tapi kalau sama cowok kan udah fair aja. Gue nggak suka ya, gue nggak suka ya begini-gini lo siarannya. Oke, Molan juga ngomong Jod gue gini-gini, ya udah kita fair gitu. Dan sama Vicky juga sama, Jod begini-gini gue nggak suka ya begini-gini kata Vicky. Oke. Jadi kita arahnya ke sini ya. Itu bro. Semuanya sama sih bro, punya nilai plus kok. Tapi ini gue sebagai pendengar ya. Ya ini gue memposisikan diri gue sebagai pendengar ya. Dengerin lu sama Vicky, dengerin lu sama Molan sekarang ya. Gue ngelihatnya lu nih gini, karena lu kan yang merasakan diganti partnernya kan. Tapi ya itu lu tuh bisa masuk dengan gampang ya, dengan gampang dan dengan enak gitu. Dan Molan itu sama lu kayak kesana lu udah kenal udah lama banget berdua gitu loh. Jadi nggak ngerasain ada perbedaan sama sekali. Itu gue berasa banget pas lagi awal-awal Molan mulai siaran sama lu tuh. Iya. Ya, gue kenal Molan itu sebenarnya udah ingat di tahun 2008 bro. 2008 gue sebenarnya udah kenal sama Molan. Dulu gue pernah dapat acara TV bro, lumayan nih ceritanya di Global TV. Acaranya Rave Party. Hostnya tuh gue sama Rahma Azari, adiknya Ayu Azari. Jadi acaranya itu lumayan lah, gue dapat 6 bulan, setahun lah. Acaranya itu, lo pernah nonton kayak Paranoia nggak? Acaranya dari klub ke klub, party aja kerjanya. Oh, gue pernah lihat, tapi nggak nonton secara bener-bener gue nonton dari awal sampai habis ya. Tapi pernah lihat ya kalau lagi ganti-ganti channel lah. Iya. Itu dia dulu di Global TV ada namanya acara Rave Party. Jadi pokoknya ada event DJ, event apapun, gue jadi datengin ke acara itu, gue nge-MC, gue jadi presenternya, gue interview orang-orang yang datang ke klub tuh ngapain sini, apa lo happy, DJ-nya siapa, kayak gitu-gitu. Nah, produsernya, orang TV-nya yaitu Maulana alias Molan. Pas dia gantiin Vicky dan jadi partner lu ini nggak sih? Aduh, lu lagi. Iya. Itu ya. Karena Molan ternyata juga bukan orang TV aja. Dulu kan dia dikecimpung di radio sama tahun 2001 juga di Mustang, ya kan? Iya. Dia terakhir kan sebelum sama lu sama ini ya, sama Surya. Iya, sama Surya kan? Iya, sama Surya. Iya. Jadi gue gini lah, gini nih bro, kalau kita punya partner tuh kita harus punya satu chemistry, walaupun kita udah lama nggak pernah ketemu ya gitu. Kayak lo sama gue nih, gue baru kenal sama lo bro, tapi kita bisa tiba-tiba kok gue klop ya gitu. 2 hari 3 hari kita kok klop ya, udah habis itu ngilang. Udah kita nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontek-kontekan, tapi kita saling monitor gitu. Molan siaran di Trax sama Surya, gue monitor. Karena gue siaran sore kan. Joki siaran sore. Molan sama Surya itu siaran pagi. Sebelum gue berangkat ke radio gitu, ya kan gue lagi ada meeting pagi-pagi, gue dengerin
Surya sama Molan. Hmm. Oh, gue walaupun nggak kenal, tapi gue tahu, oh gini bercandanya dia kayak gini. Oh, mereka tuh anak tongkrongan. Oh, dia tuh kalau bercanda arahnya ke sini. Kalau dia ngomong tuh pengennya sukanya begini. Kan ada orang yang penyiar nih kan punya karakter yang punya sifat masing-masing yang dia fokusnya macam-macam kan, gitu loh. Ada yang ngomongin soal otomotif aja, ada cowok begitu penyiar. Ada yang ngomongin soal olahraga aja, ada yang ngomongin soal fashion ada. Ada yang ngomong kalau cewek, ada yang ngomongin soal belanja, shopping, or apa. Ada yang ngomongin soal brand aja. Mereka tuh punya karakter, gitu. Dan punya hobi yang mungkin bisa punya hobi yang dilimpahkan ke radio, dia lagi siaran, ya jadinya begitu, kebentuknya begitu. Ada penyiar yang sukanya hobinya shopping, traveling ke luar negeri, ada bro. Jadi kalau dia ngomong dikit-dikit harus luar negeri. Gue kalau waktu gue ke Paris, jadi gue tahu nih, jadi gue lihat, berarti Molan ini anak tongkrongan. Dia general luas, dia bisa masuk ke warung, nongkrong di warung pinggir jalan, sama kayak gue. Gue bisa nongkrong di pinggir jalan, gue bisa nongkrong di pinggir got, gue bisa nongkrong di mana, ya penting gue bisa ngerasain. Gitu. Begitu Feki mundurkan diri, terus tiba-tiba Molan, kok ada kandidat nih, masih diisi kan gue sama si Sahil kan, karena Sahil kan udah siaran di Jak kan gitu. Tapi pas waktu ada yang akan gantiin lo nih, new joki 3-in-1, Molan, gue ketawa bro. Wah Molan. Lah, Molan yang dulu bekas produser gue nih di acara TV, gitu. Ya udah, tapi ya gue sempat dengerin juga dia siaran di Rex sama Surya kan. Ya udah, jadi gue kayak reminding gitu. Ketemu dia, wah dulu kerja di sini kita makan nasi goreng bareng dulu selesai syuting, jadi ya udah. Gitu loh. Walaupun mungkin gue nggak kenal sama siapa gitu, gue belum kenal sama siapapun, kalau dipasangin mungkin bukan Molan yang orang yang nggak gue kenal, lu harus cari di mana dia kesukaannya dia. Kayak gini, gue nggak kenal lu nih bro, lo jadi penyiar partneran gue. Mau nggak mau bro, gue akan nanya sama lo nih. Sorry, kalau gue sih akan nanya sama lo. Lo gay atau lo normal? Gue tanya. Kalau cowok ya. Gue belum kenal sama sekali, baru kenalan sekarang ini umpamanya. Gue tanya, gue bakal nanya sama lo. Lo gay apa normal? Oh, kayaknya lo ngomong, lo jawab, gue normal Jod. Gue udah punya keluarga, isi. Oh, lo sukanya kalau pulang kerja lo sukanya kemana? Gue tanya. Gue suka nongkrong sama teman gue di tempat kopi, gini-gini. Gue boleh ikut nggak? Gue kalau orangnya begitu bro. Jadi biar gue tahu dunianya dia, gitu. Biar tahu gue dunianya lo. Gue suka hobi gue suka ngumpulin mainan Jod. Gue suka ikut acara mainan toys apa gitu ya kan, macam-macam. Atau gue belinya sneakers. Oh iya, lo ya sama dong sama hobi gue. Lo kalau ini di mana lo? Biasanya gue di sini gue ya. Gue akan ikut lo. Boleh nggak gue ikut tongkrongan lo gitu, gue main. Jadi gue biar tahu bro. Itu biar nilai plus poinnya adalah supaya kita bisa ada chemistry-nya nanti. Dan lo harus jangan segan-segan juga nanya sama gue. Jod, lo nongkrong di mana? Gue nongkrong di sini nih kalau pulang siaran. Biasanya gue ya biasalah nasi goreng tek-tek lah di sini. Sama siapa lo? Sama teman-teman gue. Yaudah ikut aja gabung sama gue. Gitu bro. Itu bisa dapat nilai poin itu nanti di ruang siaran karena itu bisa mendapat chemistry. Itu research kayak begitu memang gini. Ini kan gue juga podcast kan, gue juga ketemu banyak orang boleh bilang sekarang totally new person ya. Kayak contoh lu lah, gue juga sama lu kan baru ketemu beberapa kali kan, baru juga ngobrol beberapa kali. Betul. Kan. Tapi memang research itu penting banget sih Jod, karena kalau lu nggak research, at least kayak tadi lu bilang tuh ya, hobi mungkin atau mungkin hal-hal kecil yang dia suka tuh, kalau kita bisa masuk ke situ tuh masuknya enak tuh. Iya. Jadi masuknya jadi enak, jadi lebih cair. Jadi kita ngomongnya nggak kaku, nggak kayak orang yang gimana gitu. Bisa dapat chemistry-nya tuh dapat. Kayak juga waktu itu gue sempet podcastan sama Peter Sier, dia kan foundernya Wahyu tuh, yang ini lagi sedang membangun supaya warteg itu tuh bisa lebih maju, bisa lebih digitalize kan.
kan nama dia aneh ya, Peter Shearer. Shearer kan nama pemain bola kan, Alan Shearer kan. Iya, iya benar. Anjir, bola lama itu. Iya, striker Inggris, striker Newcastle kan. Iya. Ya, Iya. pas lagi awal podcast, hal pertama yang gue tanyakan sama dia tuh bukan, Wahyu apa sih, Wahyu, kenapa lu bikin Wahyu? Enggak, kenapa nama lu Peter Shearer? Ya itu, lo cari yang menurut lo itu tajub, ya kan, tentang hal dirinya dia. Iya itu, supaya lo cair. Itu risetnya itu memang penting, karena gini, kalau lo ngundang secara dadakan nih, lo mencari narasumber, at least lo nggak mungkin dong nyari narasumber, lo tiba-tiba ngeliat di pinggir jalan, gue comot nih buat podcast gue, lo nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya kan? Ya, berarti lo harus riset dulu sebelumnya. Lo ngundang Peter Shearer itu, lo pasti lo lihat di googling. Iya. Oh, apa sih dia? Oh, foundernya pengen warteg or apa. Ya mungkin kalau lo gali dari situ, lo akan kaku. Itu udah bagus, bro. Lo nggak ngomong soal lo nyangkut masalah bola itu, lo nama strikernya Inggris, lo udah keren banget. Berarti lo udah tahu triknya lo mau kemana gitu loh. Itu udah cakep banget gitu. Kayak ada nama gini deh. Bintang tamu di radio itu banyak banget, ya kan? Dari kalangan model, kalangan pengusaha, orang sukses, orang yang tidak mampu. Bagaimana gue bisa untuk interview dia? Ya, kalau dulu ya kalau di Japang sekarang kan susah nih untuk interview. Paling gue klien yang pasang iklan di tempat kita doang, gitu ya kan. Cuman kalau ketemu dia bisa datang ke studio, gue bisa ketemu mukanya, gue bisa tahu, oh ini musisi nih, penyanyi, oh ya Raisa umpamanya. Gue udah berapa kali interview Raisa. Orang gue ternyata mikirin Raisa nih, udah ngomong, wah gila nih, Raisa lagi naik-naiknya banget. Sombong nggak ye? Dalam hati gue gitu. Wah ini gila nih, pasti sombong nih. Gue sempat ngomong dulu waktu itu sama Vicky. Vicky juga ngomong sama gue, Jod, gila, kita ada tamu nih nanti Raisa mau promo albumnya. Sombong nggak ya? Bro, lo tahu, begitu dia masuk ke ruang siaran, dia yang nyapa kita. Hai Jody, hai Vicky. Gitu. Wih, itu satu nilai plus poin buat gue. Seorang musisi artis muda, belum kawin, cantik pula. Ya namanya lagi naik banget, followersnya banyak, terkenal pula. Ya kan? Terus kita berpikir gini, wah gila, dia udah negor duluan. Gue tanya, tapi gue udah riset duluan kan. Raisa ini dulu pernah jadi penyanyi apa sih sebelum dia masuk jadi karir yang luar biasa ini, kan gue research dulu dong. Ternyata gue cari poin-poin, oh dia pernah saat olah vokal sama teman gue namanya Aki. Oh iya, gue gali dari situ langsung. Lo dapat salam lo dari Aki. Hah, itu tuh guru vokal gue, bang. Tuh coba. Iya. Bener. Iya bener. Kadang-kadang kan hal kecil kayak begitu kan yang mungkin buat orang receh ya, sepele ya. Tapi itu kadang-kadang bisa jadi jalan masuk kita buat ke orang itu. Iya. Betul. Lo ngilangin gugup apapun. Satu, ngilangin gugup lo entar di depan mic, lo ketemu sama orang kan, lo harus punya strategi dong, bro. Ya kan? Kayak gini, gua mengelamar nih. Ini cara orang tua kita nih, bro. Ini ada nih salah satu cara orang tua kita dulu. Kalau lo mau ngelamar kerja, nama juga orang zaman dulu ya. Nama juga orang zaman dulu. Orang tua gue bilang, kalau lo mengelamar kerja, lo di tempat panggilan nih, lo ditelepon. Lo sebelum lo besok datang interview, lo lewatin kantornya dulu. Tuh cara orang tua. Kolot kita nih, lewatin kantornya dulu, lo lihat. Nah, tanya, kalau perlu lo turun, lo tanya sama security-nya, sama satpamnya, lo tanya, Pak, mohon maaf nih, HRD-nya namanya siapa? Ketemu Bu siapa? Ya pokoknya gitulah, Bu atau Pak, nama HRD-nya siapa? Jadi besok lo datang, udah lo pegang namanya dia nih, begitu. Itu kan riset kecil-kecilan orang zaman dulu begitu, bro. Gitu. Supaya kita nggak nervous, bro. Kayak kita nggak gugup, gitu. Walaupun kita nggak ketemu orangnya, tapi at least namanya dia nih.
Atau kalau sekarang bisa lu googling, lu lihat Instagram dia, atau lu lihat LinkedIn dia. Betul. At least lu nggak inilah yang nggak jalan nggak buta gitu loh. Iya benar.